Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pada pembahasan kimia. Kali ini kita akan belajar ikatan kovalen yang dipelajari di kelas 10 semester 1. Kalau pada pertemuan lalu, kita belajar ikatan ion, di mana terjadi serah terima elektron, pada dasarnya meniru kestabilan gas mulia. Gas mulia seperti helium, neon, argon, kripton, xenon, dan radon, faktanya di alam semesta adalah yang paling stabil. Salah satu gas mulia helium digunakan sebagai pengisi balon udara. Perhatikan, kenapa mereka stabil? Ternyata setelah kita lihat, elektron valensi dari gas mulia berakhir di 8, kecuali helium. Kaidah kestabilan kita bagi menjadi 2. Yang pertama, kaidah oktet, yaitu kecenderungan unsur-unsur untuk menjadikan konfigurasi elektron sama seperti gas mulia terdekat. Nah, bagaimana dengan unsur-unsur lain yang bukan gas mulia? Tentu ingin stabil juga, bukan? Karena itu, mengikuti gas mulia. Di antaranya, ada yang memiliki kaidah oktet dan kaidah duplet. Kaidah oktet adalah kecenderungan unsur-unsur untuk menjadikan konfigurasi elektronnya sama seperti gas mulia terdekat dengan elektron valensi 8, kecuali helium. Sedangkan kaidah duplet adalah kecenderungan unsur-unsur dengan nomor atom kecil untuk memiliki konfigurasi elektron gas mulia terdekat, helium, yaitu 2, seperti yang dimiliki oleh helium. Contohnya, ketika hidrogen nomor atomnya 1, maka dia mengikuti kaidah duplet, mengikuti helium yang stabil dengan elektron valensi 2. Sedangkan oksigen yang memiliki nomor atom 8, konfigurasinya 2, 6, maka untuk stabil, dia mengikuti kaidah duplet dengan elektron valensi 8. Sehingga oksigen menangkap 2 elektron untuk menjadi stabil. Kalau pada ikatan ion terjadi serah terima elektron untuk kestabilannya, contohnya Na nomor atom 11, 281, elektron valensinya 1. Untuk stabil, Na ini menjadi Na positif, konfigurasinya sama dengan gas mulia, berakhir di 8. Sedangkan F nomor atom 9, konfigurasinya 27, maka untuk stabil, dia menangkap 1 elektron menjadi F-, konfigurasinya sama dengan gas mulia berakhir di 8, 2, 8. Sehingga antara Na dan F terjadi gaya elektrostatik akibat serah terima elektron dari Na menuju F. Ini disebut dengan ikatan ion. Namun berbeda dengan ikatan kovalen. Maka antara 2 Cl tadi terjadi pemakaian elektron secara bersama. Nah, untuk hidrogen dan Cl juga demikian. Di sini hidrogen terjadi aturan duplet, sedangkan Cl aturan oktet. Perhatikan di sini yang elektronnya bertanda merah adalah pasangan elektron ikatan. Sedangkan yang hijau yang dipakai untuk Cl sendiri adalah pasangan elektron bebas. Jadi kalau ditanya dalam molekul HCl terdapat 1 pasangan elektron ikatan dan terdapat 3 pasangan elektron bebas. Untuk Cl2, 1 pasangan elektron ikatan dan 6 pasangan elektron bebas. Selanjutnya, pasangan elektron ikatan disingkat PeI, sedangkan pasangan elektron bebas disingkat PeB. Pada ikatan kovalen, terbentuk karena pemakaian elektron bersama oleh 2 atom untuk memenuhi kaidah oktet atau duplet sesuai dengan stabilan gas mulia. Terjadi antara unsur non-logam dengan unsur non-logam. Senyawa yang terbentuk adalah senyawa kovalen. Perhatikan di sini pembentukan senyawa kovalen H2O yang terdiri dari 1 atom O dan 2 atom H. Atom H memiliki nomor atom 1, elektron valensinya 1,
Di sini digambarkan dengan titik. Sedangkan O, nomor atomnya 8, konfigurasinya 2, 6, sedangkan elektron valensinya 6. Di sini digambarkan dengan silang. Antara H dengan O, kalau ingin mencapai kestabilan, H membutuhkan 1 elektron, sedangkan O membutuhkan 2 elektron. Disusunlah atom pusatnya adalah O, dan kanan kirinya H, yang sama-sama memakai bersama pasangan elektron ikatan. Nah, rumusan seperti ini kita sebut dengan rumus Lewis atau lambang Lewis. Sedangkan rumus strukturnya adalah seperti ini. Cara menggambarkan rumus Lewis pada ikatan kovalen. Yang pertama, menghitung elektron valensi setiap atom yang terlibat pada ikatan. Kemudian membuat kerangka struktur dan mengatur setiap pasangan elektron sehingga jumlah elektron di sekeliling atom sesuai dengan aturan oktet selain hidrogen. Kalau hidrogen menggunakan aturan duplet. Jika di sekitar atom yang berikatan kurang dari 8 elektron, buatlah pasangan elektron yang berikatan sehingga menjadi ikatan rangkap 2 atau 3. Yang penting memenuhi kaidah oktet atau duplet. Jika molekul terbentuk lebih dari 2 atom, tentukan atom pusat terlebih dahulu. Lengkapi elektron di sekitar atom pusat, sehingga memenuhi aturan oktet, kemudian lengkapi elektron pada atom yang lainnya. Sebagai contoh, pada pembentukan ikatan rangkap 2 pada molekul oksigen. Oksigen memiliki nomor atom 8, konfigurasinya 2, 6. Maka elektron valensinya adalah 6. Kita gambarkan berbeda dengan simbol yang berbeda, yang satu titik penuh, yang satu titik kosong. Penggambarannya ditulis seperti ini. Kalau kamu perhatikan di irisannya, ada 2 pasang elektron yang dipakai bersama. Sehingga kita bisa menghitung elektron sekitar atom O ini adalah 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Begitu juga yang dimiliki oleh oksigen di sampingnya. Nah, ada 2 pasang dipakai secara bersama. Selain terjadi ikatan rangkap 2, ikatan kovalen juga dapat terjadi ikatan rangkap 3. Contohnya adalah pembentukan molekul nitrogen. Molekul nitrogen N memiliki nomor atom 7, konfigurasinya 2, 5. Jika digambarkan masing-masing, N dikelilingi oleh 5 elektron valensi. Kita bedakan gambarnya antara N1 dengan N yang lainnya. Maka ketika berikatan, prinsipnya setiap N harus dikelilingi 8 elektron. Perhatikan, untuk dikelilingi 8 elektron, N yang satu kurang 3, N yang satu juga kurang 3, sehingga dipakailah 3 pasang bersama oleh 2 N tadi. Maka PEI-nya atau pasangan elektron ikatannya ada 3 pasang. Coba kita hitung. N di sini ada 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Begitu juga dengan N yang satunya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sehingga dalam rumus Lewis terjadi ikatan rangkap 3 pada molekul N2. Pada pembentukan molekul C2H2 terjadi hal yang demikian. C nomor atomnya 6, konfigurasinya 24. Jika digambarkan, setiap C memiliki 4 elektron valensi. Kita bedakan simbolnya. Kemudian H, konfigurasi elektronnya 1, elektron valensinya 1. Nah, penggambaran elektron untuk molekul C2H2, kamu harus menentukan dulu, karena di sini adalah atom C itu ada 2 dan H-nya pun ada 2. Maka C sebagai atom pusat. Karena atom yang berelektron sedikit tidak mungkin menjadi atom pusat. C di sini digambarkan H, C, C, H. Di mana antara C dengan H terjadi pasangan elektron ikatan, satu pasang, sedangkan antara C dengan C terjadi 3 pasang elektron yang dipakai bersama. Sehingga pasangan elektron ikatannya rangkap 3. Gambaran Lewisnya seperti ini. Tidak semua senyawa kovalen memiliki kaidah oktet. Contohnya, senyawa yang tidak mencapai aturan oktet
jika atom pusat mempunyai elektron valensi lebih kecil dari 4. Contohnya BeCl2, BCl3, dan AlBr3. Silahkan kamu menggambarkan sebagai latihan di rumah. Yang kedua, senyawa dengan jumlah elektron valensi ganjil, contohnya NO2. Contoh senyawa yang tidak mencapai kaidah oktet diantaranya BeCl2, karena Be elektron valensinya kurang dari 4. Sedangkan senyawa dengan jumlah elektron ganjil, contohnya adalah NO2. N nomor atomnya 7, konfigurasinya 25, elektron valensinya ganjil. Sifat-sifat senyawa kovalen. Beberapa sifat fisik yang penting pada senyawa kovalen sederhana antara lain berupa gas, cairan, atau padatan lunak pada suhu ruang, bersifat lunak dan tidak rapuh, gaya antar molekulnya lemah, dan senyawa kovalen dalam pose padatnya menyebabkan molekul-molekul dalam struktur kristal mudah bergeser. Mempunyai titik leleh dan titik didih yang lebih rendah daripada ikatan atau senyawa kovalen. Umumnya tidak larut dalam air, tetapi larut dalam pelarut organik. Umumnya tidak dapat menghantarkan listrik. Hal ini karena senyawa kovalen tidak memiliki ion atau elektron yang dapat bergerak bebas kecuali kovalen polar yang dapat terhidrolisis membentuk ion. Sebagai contoh, di sini adalah senyawa kovalen metana CH4. Titik lelehnya negatif 183. Titik didihnya negatif 164 derajat Celcius. CCl4, titik lelehnya negatif 22,9. Titik didihnya 76,7. Dan H2O, titik lelehnya 0, titik didihnya 100. H2O, karena di sini adalah ikatan polar, maka titik didihnya lebih tinggi. Tapi jika dibandingkan dengan ikatan ion, senyawa kovalen memiliki titik leleh dan titik didih yang lebih rendah. Ikatan logam terjadi akibat interaksi antara elektron valensi yang bebas bergerak dengan inti atom atau kation-kation logam yang menghasilkan gaya tarik-menarik. Elektron valensi unsur logam sedikit sehingga banyak orbital kosong yang menyebabkan elektron mudah terdelokalisasi. Gerakan-gerakan elektron ini membentuk awan elektron yang menyelimuti inti atom logam. Perhatikan gambar berikut. Di sini inti atom yang bermuatan positif antara atom-atom logam, elektronnya dapat terdelokalisasi sehingga dia bisa bergerak bebas karena elektronnya sangat sedikit, terdapat ruang-ruang kosong. Karena itu, ikatan logam mempunyai sifat-sifat berikut. Di antaranya, pada suhu kamar berwujud padat, dapat ditempa, tidak rapuh, dapat dibengkokkan, dan dapat direntangkan menjadi kawat. Penghantar atau konduktor listrik yang baik, penghantar panas yang baik. Perhatikan di sini, ketika atom-atom itu ditempa atau dipukul, maka dia akan menyesuaikan diri atau tidak rapuh sehingga dia bisa berbelok. Sehingga kita kenal atom-atom logam yang dapat ditempa menjadi peralatan-peralatan rumah tangga atau beton-beton bangunan. Nah, setelah kamu mempelajari ikatan kovalen tadi dan ikatan logam, marilah kita berlatih untuk menggambarkan rumus Lewis dari molekul berikut. F2HF, C2H4, C2H6, P2O3, HNO3, CO2, PCl3, dan Cl2O. Yang kedua, apa perbedaan ikatan kovalen dengan ikatan ion? Tahu kan? Apa juga perbedaan ikatan kovalen dengan ikatan logam? Sampai di sini dulu pembahasan kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.